Halo guys, apa kabar hari ini? Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu buah yang mudah ditemukan di Indonesia. Buah apakah itu? Buah yang dimaksud adalah buah salak. Buah salak, Salaka zalaka, adalah buah tropis yang berasal dari Asia Tenggara. Buah ini juga dikenal sebagai buah rakum atau buah salak. Berikut beberapa karakteristik buah salak. Karakteristik buah salak 1. Bentuk. Buah salak berbentuk bulat atau oval dengan panjang sekitar 5 cm. 2. Kulit. Kulit buah salak berwarna coklat atau merah dan memiliki sisik-sisik kecil. 3. Daging. Daging buah salak berwarna putih atau merah dan memiliki tekstur yang lembut dan berair. 4. Rasa. Buah salak memiliki rasa yang manis dan sedikit asam. 5. Biji. Buah salak memiliki biji yang kecil dan keras di tengahnya. Kandungan gizi buah salak 1. Vitamin C. Buah salak kaya akan vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 2. Kalium. Buah salak memiliki kandungan kalium yang dapat membantu mengurangi tekanan darah. 3. Serat. Buah salak kaya akan serat yang dapat membantu memperlancar proses pencernaan. Manfaat buah salak 1. Meningkatkan kesehatan. Pencernaan. Buah salak kaya akan serat yang dapat membantu memperlancar proses pencernaan. 2. Mengurangi risiko penyakit. Jantung. Buah salak memiliki kandungan kalium yang dapat membantu mengurangi tekanan darah dan risiko penyakit jantung. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah salak kaya akan vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pohon salak berbentuk perdu atau hampir tidak berbatang, berduri banyak, melata dan beranak banyak, tumbuh menjadi rumpun yang rapat dan kuat. Batang menjalar di bawah atau di atas tanah, membentuk rimpang, sering bercabang, diameter 10-15 cm. Daun majemuk menyirip, panjang 3-7 diameter, tangkai daun, pelepah dan anak daun berduri panjang, tipis dan banyak, warna duri kelabu sampai kehitaman. Anak daun berbentuk lenset dengan ujung meruncing, berukuran sampai 8-5 cm, sisi bawah keputihan oleh lapisan lilin. Karangan bunga jantan. Kebanyakan berumah dua, dioesis. Karangan bunga terletak dalam tongkol majemuk yang muncul di ketiak daun, bertangkai, mula-mula tertutup oleh seludang, yang belakangan mengering dan mengurai menjadi serupa serabut. Tongkol bunga jantan 50 cm panjangnya, terdiri atas 4-12 bulir silindris, yang masing-masing panjangnya antara 7-12 cm, dengan banyak bunga kemerahan terletak di ketiak sisik-sisik yang tersusun rapat. Tongkol bunga betina 20 cm bertangkai panjang terdiri atas 1-3 bulir yang panjangnya mencapai 10 cm. Buah tipe buah batu berbentuk segitiga agak bulat atau bulat telur terbalik, runcing di pangkalnya dan membulat di ujungnya, panjang 2,5 cm, terbungkus oleh sisik-sisik berwarna kuning coklat sampai coklat merah mengkilap yang tersusun seperti genting, dengan banyak duri kecil yang mudah putus di ujung masing-masing sisik. Dinding buah tengah, Sarcotesta, tebal berdaging, kuning krem sampai keputihan, berasa manis, masam, atau sepat. Biji 1-3 butir, coklat hingga kehitaman, keras, 2-3 cm panjangnya. Tanaman salak merupakan tanaman yang tumbuh baik di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, dengan tipe iklim tropis maupun subtropis. Pada kondisi lingkungan yang sesuai, pohon salak akan berbuah pada umur 3 tahun. Tanaman salak muda, tunas muda salak, lebih senang tumbuh di tempat yang teduh. Umumnya, salak muda atau bibit salak ditanam di bawah tempat yang banyak pohon rindang di atasnya. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa dilakukan supaya tanaman salak cepat berbuah dan maksimal. Pembibitan. Pembibitan adalah salah satu hal yang harus diperhatikan supaya tanaman salak cepat berbuah. Bibit salak umumnya ditanam dari biji yang diambil dari buah pohon salak yang bermutu.
Namun, tanaman dari biji tidak selalu sama dengan induknya. Biji ditanam langsung di dalam polybag dengan kedalaman tanah 3,5 cm. Masukkan 3-4 biji dalam satu polybag dengan perbandingan tanah dan kompos 1:2. Setelah 1 bulan, biji akan tumbuh dan buang tanaman parasit yang tumbuh dan pindahkan ke lahan yang kosong. Cara lain yang dikembangkan pada saat ini adalah melalui anakan atau biasa disebut dengan cangkokan. Bibit mulai dibuat dengan memasukkan potongan bambu pada pangkal tunas anakan pohon unggul tersebut. Media cangkok yang digunakan adalah polybag dengan perbandingan campuran tanah dan kompos 2:1. Setelah tunas anakan berakar di dalam polybag, bibit harus segera disapih atau dipindah ke lahan kosong untuk mempercepat tumbuhnya akar. Perawatan. Setelah 1 bulan, biji buah ini akan tumbuh. Siangi rumput yang berada di sekitar tanaman. Tanaman tetap dijaga agar tetap lembab, cukup air, dan mendapat tempat yang rindang selama di bawah umur 1 tahun. Pupuk buatan diberikan setiap 3 bulan sekali sebanyak 25.500 gram untuk 1 pohon dan terus meningkat sesuai dengan umur tanaman. Umur 1-3 tahun diberikan sebanyak 25.300 gram dan 3 harut 500 gram pada umur 3-10 tahun. Sisakan daun pada tanaman sekitar 17 helai. Pelepah daun buah ini dipangkas dengan menggunakan gergaji atau sabit tajam. Dengan cara seperti ini, sinar matahari akan masuk ke dalam ruas pelepah, pengambilan buah menjadi lebih mudah dan memudahkan pekerja dalam aktivitas perawatan melalui celah tanaman. Bunga buah ini ada 3 macam, yaitu betina, jantan, dan campuran. Bunga jantan terbungkus oleh seludang atau spandeks dengan tangkai yang memanjang. Agar pembuahan alami dapat dilakukan dengan cepat dan berhasil, sebaiknya hilangkan bunga jantan dan sisakan 5-10% dari populasi yang ditanam sebagai sumber pejantan. Setelah buah ini mulai mengeluarkan bakal buah, buah tersebut harus segera dibungkus dengan menggunakan plastik, kain, atau yang lainnya. Hal ini berguna untuk melindungi buah dari serangan penyakit maupun hama. Pemanenan buah ini bisa dipanen setelah matang di pohon. Biasanya berumur 6 bulan setelah bunga mekar. Buah yang matang dan siap dipanen memiliki tanda warna kulit buah berwarna merah kehitaman, atau kuning tua dan bulu-bulu kulit buah sudah hilang. Ujung kulit buah meruncing dan terasa lunak jika ditekan. Pemetikan buah dilakukan dengan cara memotong pada pangkal tangkai buah